Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Natanael hanya disebut dalam Injil Yohanes, tetapi banyak ahli kitab suci percaya bahwa dia adalah Santo Bartolomeus yang disebut dalam Injil-Injil sinoptik, salah seorang dari 12 rasul. Sebagai salah satu pilar gereja, pengalaman Natanael akan Yesus merupakan suatu kesaksian penting mengenai apa artinya perjumpaan dengan Tuhan itu. Kesaksian Natanael menceritakan banyak mengenai bagaimana seharusnya relasi kita dengan Yesus itu. Yohanes Penginjil menunjukkan kepada kita bagaimana teman Natanael yang bernama Filipus memperkenalkan Yesus kepadanya. Pada waktu Natanael mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret, dia sama sekali tidak terkesan. Bagaimana mungkin Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya justru berasal dari kota kecil yang tidak terkenal di Galilea? Namun, untuk menghormati Filipus, Natanael memutuskan untuk melihat sendiri siapa Yesus itu. Kita mendengar dari bacaan tadi bahwa sikap skeptis Natanael membuka jalan kepada iman dan rasa takjub ketika dirinya bertemu dengan Yesus secara face to face. Seorang rabi dari Nazaret ternyata mampu membaca isi hatinya seperti sebuah buku yang terbuka. Yesus melihat bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati yang tidak mengenal kepalsuan. Yesus juga mengatakan bahwa dia telah melihat Natanael di bawah pohon ara. Ini adalah suatu gambaran populer di kalangan para rabi di abad pertama
tentang seorang yang dalam suasana doa merenungkan hukum Tuhan Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih, di bawah pohon ara adalah sebuah ungkapan Yahudi untuk menggambarkan seseorang yang mempelajari sabda Allah di kitab suci dalam suasana dan semangat doa. Pohon ara adalah lambang berkat Allah dan damai sejahtera darinya. Pohon ara ini memberikan naungan dari terik sinar matahari di siang hari dan tempat yang sejuk bagi seseorang untuk melakukan rekoleksi, retret, dan berdoa secara pribadi. Yesus melihat ke dalam hati Natanael dan melihat bahwa dia adalah seorang pendoa. Sebagai konsekuensi, Yesus menjanjikan kepadanya ganjaran bagi seorang pendoa. Natanael akan menerima wahyu tentang surga yang terbuka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia. Sesuai dengan sabda Yesus itu, Natanael memang juga kemudian diperkenankan melihat hal-hal yang lebih besar. Ia adalah salah seorang murid yang bertemu dengan Yesus yang telah bangkit di pantai Danau Tiberias. Lihat Injil Yohanes bab 21 ayat 1-14. Saudara-saudari yang terkasih, juga hari ini Yesus melihat ke dalam hati kita masing-masing dan memberikan ganjaran yang sama. Dia akan membuka pintu gerbang surga bagi semua orang yang berdoa dengan rendah hati dan memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan mewahyukan atau menyatakan misteri-misteri kerajaan surga kepada siapa saja yang mencari hadiratnya dalam doa. Apabila kita menyediakan waktu untuk berdoa dan melakukan permenungan atas sabda Allah yang terdapat dalam kitab suci, maka kita pun akan diberkati, seperti juga Natanael diberkati. Allah akan mewahyukan atau menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran kerajaannya. Dia akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Putra Allah, Raja segala bangsa, Wahyu bab 15 ayat 3, Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, Wahyu bab 17 ayat 14. Kita tidak akan sekedar melihat hal-hal ini secara intelektual. Kita akan sampai pada titik di mana kita dapat melihat hal-hal itu di kedalaman hati kita, dan perwahyuan atau pernyataan ilahi itu pun akan mentransformasikan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati kita terhadap perwahyuan Yesus seperti yang dilakukan oleh Natanael. Selagi kita melakukannya, kobaran api Roh Kudus akan mulai membakar hati kita bagi Juru Selamat kita. Hasrat kita untuk mengenal Tuhan akan lebih berkobar-kobar lagi, akhirnya menyerap ke dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita mencari Allah dengan rendah hati, kita dapat yakin bahwa Dia akan mentransformasikan hati kita, membuat hati kita menjadi lebih murni lagi. Marilah kita menyediakan waktu untuk mempertimbangkan sabdanya dalam kitab suci dan mendoakannya. Selagi kita semakin dekat dengan Yesus, kita pun akan ditransformasikan dan surga pun akan dibukakan bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa,
Dengan kelahiran putramu, telah mulai tampak hasil karya penyelamatanmu. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan putramu, kami dapat memperoleh yang kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.